Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih membahas mengenai pemeriksaan laboratorium pranikah. Nah, kita kembali ke Dokter Wenti dulu nih. Dokter Wenti, kan tadi sudah dijelaskan sama Dokter Malia mengenai serangkaian tes kesehatan bagi pria dan wanita yang akan segera menikah. Nah, serangkaian tes ini apakah memang harus dilakukan oleh pemirsa yang akan menikah saja atau untuk remaja-remaja yang baru pubertas atau bahkan anak-anak sudah bisa melakukan tes ini, dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kalau luasnya untuk tes itu boleh kapan saja. Tapi kalau untuk khusus yang cantin itu rekomendasinya adalah minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum menikah. Kenapa? Karena dalam waktu 6 bulan itu kita kasih ada spare waktu. Spare waktu kalau hasilnya ternyata tidak sesuai ya atau tidak diinginkan, misal terdeteksi penyakit-penyakit, maka dalam spare waktu 6 bulan sebelum menikah bisa diatasi dulu. Kemudian atau bisa ditindak lanjut dulu seperti itu. Memang Dokter Malia, hal-hal seperti ini memang tidak diantisipasi dari pada saat remaja atau pada anak-anak, dokter? Kalau diantisipasi dari anak-anak sih karena ini jarang ya sebenarnya kan. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kayak gini, kayak misalnya saya bilang saya punya alergi nih, nanti saya akan bilang sama saya tes anak saya. Jelas dia punya bawaan alergi misalnya, oh kamu kalau nikah nanti nak tolong cari calon yang jangan bawa misalnya kan. Sebenarnya bisa aja, cuman kan kita jarang ya masyarakat ini untuk antisipasi deh aku cek dari awal kayak gitu ya. Tapi kan mereka biasanya ngecek ya tadi Dokter Wenti bilang saat mereka memang mau masuk ke jenjang pernikahan, mereka baru mengecek seperti itu. Kalau dari Dokter Malia sendiri, kenapa sih dokter hal seperti ini masih jarang dilakukan oleh masyarakat gitu? Satu mungkin minimnya pengetahuan, jadi mungkin mereka belum tahu karena kan biasanya maaf ngomong penyakit-penyakit genetik itu kan mereka jarang bilang itu oh ini turunan, tapi mereka pikir mungkin suatu kutukan. Oh iya, stigma dari masyarakat stigma ya yang pola sering pikirnya muncul, masyarakat, ya. jadi bukan suatu memang itu dibawa kedua orang tuanya yang kebetulan bermanifestasi ke anaknya, tapi kan waktu kutukan mungkin apa dosa yang kemarin dibuat ayah ibunya. Kan stigma masyarakat kita tidak bisa mencegahnya ya, dia buat berpikir seperti itu pertama. Kedua adalah biaya, mungkin biayanya ini kan memang tidak murah ya, jadi mungkin mereka tersendat atau agak nanti aja deh periksanya, atau ini nggak penting seperti itu kedua. Ketiga adalah edukasi memang, jadi mungkin dari pemerintahan, dari dinas kesehatan sudah ada programnya dinas kesehatan, tapi mungkin tidak lengkap ya. Saya nggak menyalahkan juga ya, cuman karena tadi saya kembalikan ke awal lagi ya, karena memang pemeriksaannya ini tidak murah, jadi mungkin pemerintah bisa mengayomi atau bisa mengampu adalah yang mereka kira-kira nih bisa mereka ampu lah, bisa mereka bantu seperti itu. Agak luxury gitu ya, Iya. mahal ya. Pemeriksaannya juga nggak bisa di sembarangan tempat Iya, ya. pemeriksaannya nggak di sembarang tempat, jadi hanya tempat-tempat laboratorium atau lab-lab klinik yang mempunyai fasilitas yang lengkap. Jadi nggak semua rumah sakit, nggak semua laboratorium swasta itu memiliki pemeriksaan seperti ini. Jadi memang tadi waktu ya, makanya kan jadi ya mereka berpikir ya udahlah nggak usah atau apa seperti itu. Menggampangkan jadinya. Menggampangkan jadinya mereka tidak mau. Ya udahlah, udah nggak usah lah kita cek biar aja lah. Lillahi ta'ala intinya kayak gitu ya. Oke nih dokter, boleh nih kita kembali ke materi ini. Sepertinya seru nih ya. Oke, kita Membahas lanjutkan mengenai pemeriksaan laboratorium pranikah. Oke, nah siapa yang kita untuk melakukan pemeriksaan laboratorium pranikah ya? Pasangan cantik, calon pengantin tadi untuk dilakukan pemeriksaan pranikah. Kapan ya? Benar Dokter Wenti bilang tadi, minimal 6 bulan sebelum menikah. Kenapa 6 bulan sebelum menikah? Iya tadi spare waktu, kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan dari hasilnya, baik kedua belah pihak maupun salah satu pihak.
Jadi kita kasih spare waktu mereka. Apakah itu bisa dicegah yang apa yang mereka bawa? Oke, kita akan berobat ke dokter yang lebih kompeten untuk mengobatinya mereka, untuk konselingnya mereka seperti itu. Jadi jangan, kalau bisa sih jangan kurang dari 6 bulan ya, jangan 3 bulan aja atau bahkan sebulan. Nah, itu bisa menimbulkan huru-hara nanti di rumah ini ya kan. Jadi kalau bisa 6 bulan. Jadi konseling, kita butuh konseling kalau memang nanti hasilnya tidak diinginkan. Jadi konselingnya bagaimana, terus apa sih yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ini kebanyakan kasus mereka periksanya 2 bulan atau 1 bulan sebelum menikah. Nah, penyakit yang dibawa itu kadang-kadang penyakit yang genetik itu kan tidak bisa diobati dengan sebulan 2 bulan. Ya kan? Jadi kita butuh konseling, butuh diedukasi sama dokter yang lebih kompeten ya. Pemeriksaannya mungkin tidak sekali tapi mungkin berlanjut ke pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Makanya minimal 6 bulan deh. Kalau di lapangan sendiri Dokter Malia atau ini pernah bertemu dengan kasus seperti ini gitu? Pernah. Jadi saya di salah satu rumah sakit swasta, tapi dia bawa hasil ya. Jadi seperti ini dok, harus kayak mana. Jadi kalau saya cuma bisa menjelaskan ya dari segi laboratoriumnya ya. Jadi memang ini ada salah satu penyakit keturunannya yang bakal nanti kemungkinan diturunkan. Tapi apa yang harus Anda lakukan adalah ya kembali lagi ke DPJP yang berkompeten untuk memberikan terapi, memberikan konseling atau apa yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Ini kembali ke kesehatan mental para calon pengantin ya Dokter Wenti ya. Kalau tidak siap sepertinya ini bahaya juga. Bahaya, benar. Makanya kita spare-nya memang seperti itu waktunya. Oke. Apa tahapan yang harus dilakukan? Sebenarnya sama aja sih sama pasien-pasien yang lain, penyakit atau yang lain itu ya pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan lainnya. Fisik itu apa aja? Jadi kalau fisik itu anamnesis ya biasa ya, kalau anamnesis kita akan menanyakan riwayatnya. Jadi calon pengantin perempuan dan laki-laki kita tanya ada riwayat penyakit keturunan kah? Ada riwayat penyakit yang keluarganya atau sebelumnya penyakit yang meninggal muda seperti itu kan. Terus tekanan darah. Kenapa sih penting tekanan darah? Nah, kenapa? Karena itu tadi pada ibu-ibu hamil, misalnya kan kalau kita lagi hamil, kalau kita punya tekanan darah tinggi, kita suka ada sakit preeklamsi, segala macam seperti itu kan berbahaya ya. Jadi kalau kita sudah tahu dari awal, oh saya punya riwayat nih tekanan darah tinggi, jadi mungkin nanti bisa diterapi, diobatin, atau dikonseling sama dokter kandungannya. Oh sebelum hamil harusnya seperti apa, persiapannya seperti apa. Kalau nanti di saat proses kehamilan, harus apa sih yang harus kamu lakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah seperti itu. Urin, kalau di urin ini kenapa kita tes urin? Banyak penyakit turunan yang bisa ketahui, salah satunya diabetes ya. Kalau kita cek urin, mungkin kalau di laboratorium itu misalnya kalau reduksinya udah positif berapa, ketonnya positif berapa, oh ini kemungkinan dia punya sakit diabetes seperti itu. Padahal walaupun kita butuh cek yang lebih lengkap lainnya seperti itu. Nah ini kita masuk ke ini yang utama sepertinya ya. Jadi pemeriksaan laboratorium penyakit hereditas. Hereditas ini adalah penyakit yang bisa dibawa. Pertama talasemi. Nah talasemia ini seperti saya bilang tadi, ini adalah salah satu penyakit genetik atau hereditar yang paling banyak ya. Dan kalau dia sifatnya kedua orang tuanya pembawa, itu tidak akan menimbulkan manifestasi klinis ke orang tuanya. Jadi si orang tua itu cuma bawa gen nih, aku bawa gen, istriku bawa gen, suamiku bawa gen, misalnya calon-calon tadi bawa gen, tapi kemungkinan salah satu anaknya atau mungkin nantinya ada yang kena talasemi. Nah, talasemi ini berbagai macam. Ya, kalau kita bilang maksudnya itu gini, tingkatannya ada mayor, minor, intermediate. Jadi tingkat keparahannya itu tergantung apa sih yang rusak sebenarnya. Karena talasemi ini adalah penyakit yang rusaknya rantai hemoglobin. Jadi karena rantai hemoglobinnya rusak, jadinya kan rantai hemoglobin kita ada dua nih, alfa dan beta. Ini saya kuliah kayaknya. Jadi ya di mana itu yang rusaknya, di rantai alfanya kah atau di rantai betanya? Tapi kebanyakan kita beta biasanya kan. Nah seperti itu. Jadi nanti apa nih yang rusak? Pemeriksaan apa sih untuk mengetahui aku punya penyakit penyakit talasemia apa enggak? Namanya HB elektroforesis.
itu untuk mengetahui apakah kita bawa. Kita ini pembawa atau kita penderita? Iya, pembawa atau penderita. Penderita, iya, itu pemeriksaannya HB elektroforesis, dan itu tidak semua daerah punya pemeriksaan itu. Tidak semua laboratorium bisa periksa itu. Jadi itu mungkin lab-lab swasta yang sudah besar atau mungkin rumah sakit pendidikan. Ya, biasanya rumah sakit pendidikan itu punya pemeriksaan ini. Jadi kita akan melihat, oh orang tuanya bawakah apa tidak. Karena kalau bawa, anaknya mungkin nantinya akan salah satunya mungkin terkena. Nah, itu yang harus kita Antisipasi. antisipasi. Boleh dijelaskan nggak dok, thalassemia itu kalau nanti anaknya kena kira-kira gejalanya seperti apa? Jadi biasanya itu Dokter, tapi kita tahan dulu. Oke. Karena itu pertanyaan dari Dokter Wenti nih, karena kita sharing-sharing ya hari ini ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.